Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor kita, Dr. Muhammad Anwar Sani, SOSE ME. Yang sama-sama kita hormati para Wakil Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3. Yang sama-sama kita hormati Direktur Pusat Quran dan Bahasa, yang saya hormati para kawan-kawan dosen dan segala staf Institut Darul Quran Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di bulan Ramadan ini. Kumpul pertama di bulan Ramadan. Semoga perkumpulan kita ini nanti memberikan barokah dan manfaat buat kita semuanya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, tadi disampaikan di dalam pembacaan kalam ilahi ada beberapa poin. Di antaranya adalah panggilan utama. Kalau dilihat dari judul ayat-ayat awalnya adalah menggunakan kaidah atau menggunakan panggilan-panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu jelas ya. Jadi beda sekali dengan panggilan-panggilan yang lain. Diawali dari tadi kutiba alaikumusiyam, misalkan begitu ya. Puasa itu memang berat. Puasa itu berat. Bagi kita aja berat, apalagi bagi orang-orang yang notabene di mana ayat itu turun adalah padang pasir, panas ya. Panas sekali. Puasa itu berat. Maka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka diujilah keimanan Anda itu kuat nggak mengatasi hal-hal yang berat. Orang itu kalau yakin itu diterabas keberatan, tetapi kalau nggak yakin kena keberatan sedikit biasanya langsung kemudian inqolaba atau putar balik atau balik arah ya. Makanya sebenarnya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu ini sudah panggilan-panggilan khusus ya. Pun juga tadi di ayat yang disebutkan tadi juga ada masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jelas ya? Satu keluar satu tumbuh 100. Maka nanti kalau Anda lihat di matematikanya Ustadz Yusuf, itu 100 dikurangi 1 sama dengan 199 gitu ya. Kalau mau seperti itu. Sebenarnya kita sudah sering mendengar gitu ya, hal-hal motivasi untuk bersedekah, saya kira semua rekan-rekan dosen sudah pernah mendengar. Kemudian juga kalau Anda lihat di dalam ayat lain, tadi juga di akhir disebutkan juga ya, bahwa orang-orang yang mau menginfakkan ya, angfiku apa tadi, mimma kasabtum minat thayyibati ma kasabtum gitu ya. Kita diperintahkan untuk menginfakkan mimma, bukan semuanya ya, mimma, sebagian. Ini Al-Quran memang sangat detail. Anda tidak diperintahkan untuk menginfakkan semua milik Anda, tidak. Tetapi hanya mimma, bagian. Bagian itu bisa sedikit, bisa setengah, bisa 3/4, bisa 100%, atau 99 lah. Nanti bisa jadi Pak Warek 1 infak 99% dari, misalnya itu kan, contoh, kita kan harus mencontoh para pimpinan kita, barangkali begitu. Ya, jadi memang sedekah itu memang berat. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Puasa juga berat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat redaksi-redaksi yang menggunakan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, itu rata-rata sudah berat main.
Tapi kalau masih ya ayuhan nas itu masih ringan. Tapi kalau sudah iman ini kayak diuji gitu ya. Nah, sebenarnya dalam puasa pun kita kalau kaji sama. Puasa itu kalau kita diperintahkan satu-satu orang, digilir hari ini kamu puasa, besok enggak misalnya. Itu berat. Tetapi kalau bareng-bareng puasa semua misalkan, maka keberatan-keberatan itu menjadi terasa lebih ringan. Ya, meskipun beratnya tetap sama ya. Tapi rasanya itu ringan. Nah, termasuk sedekah nasional ini. Ini PPPA Darul Quran membuat inovasi supaya sedekah itu tidak kerasa berat, ya bareng-bareng, ada temennya. Ada temennya. Kalau nggak ada temennya, saya yakin Anda sedekah itu sebenarnya berat, kecuali Anda punya tendensi sesuatu. Biasanya yang cowok-cowok belum menikah, itu sedekah itu pol-polan, kalau ada tendensi. Kalau ada tendensi. Tapi kalau nggak ada tendensi, tetap berat. Tendensi itu barangkali traktir Pak Marzuki atau traktir saudaranya Pak Marzuki atau saudarinya Pak Marzuki, kan misalnya contoh lah ya. Kalau ada tendensi, kita itu akan apa? Akan ringan ya. Tetapi kalau nggak ada tendensi, itu biasanya mulai berat. Nah, sebenarnya kita disuruh tendensinya itu kepada Allah. Tadi ya kalau dilihat dari ayat-ayat itu sudah jelas Allah itu kalau ngiming-ngimingi nggak karuan. Cuman kadang-kadang kita itu secara ilmu di dalam kajian mantik itu ilmu kita itu belum fase ilmu yakin gitu. Masih di fase syak gitu, antara 50-50 gitu, antara iya dan tidak. Jadi harusnya dinaikkan nanti di fasenya don lah. Paling enggak itu Anda harus snudon. Kalau Anda nggak bisa yakin apa yang Anda infakkan itu akan dikembalikan, akan dibalas 100%, 100 kali lipat oleh Allah, paling tidak Anda punya don yang baik kepada Allah bahwa akan ada manfaatnya apa yang Anda infakkan. Terlebih kalau Anda lihat di bulan puasa itu sering kita mendengar bahwa barang siapa memberi makan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, maka pada dasarnya dia sedang mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi cara mengkopi sebenarnya ya begitu. Ngasih air 1 gelas saja sudah mengkopi pahalanya. Apalagi misalkan Anda sedekah pas momennya bulan Ramadan. Ini kalau tradisi-tradisi di Timur Tengah memang biasanya di pertengahan sampai akhir Ramadan itu memang orang-orang entah ya, muhsinin itu memang sedang mengambil duitnya di bank dan dibagi-bagikan kepada umumnya kalau di Mesir biasanya mahasiswa. Yang pernah jadi mahasiswa, termasuk di Saudi barangkali, malah jor-joran kalau bulan puasa begini. Karena kita tahu dan semuanya saya yakin para dosen di IDAKU itu sudah yakin bahwa sedekah itu di bulan-bulan biasa kasarannya pahalanya adalah 10 kali lipatnya. Dan kita tahu di bulan Ramadan ini pahalanya bisa berlipat dari 7 kali hingga mungkin 700 kali lipat. Maka semoga momen yang ada saat hari ini adalah momen sedekah nasional ini menjadikan kita paling enggak punya cerita dalam hidup pernah sedekah yang agak gede gitu ya. Paling enggak kita harus membuat. Barangkali kalau hari Jumat kita sudah terbiasa sedekah 20.000 gitu ya. Hari Jumat sedekah 20.000. Barangkali untuk hari ini kita biar bareng-bareng rasanya enggak terlalu berat misalkan. Ya terserah ya, monggo yang biru, monggo yang merah, monggo gitu kan. Ya, kira-kira begitu. Supaya enggak terlalu berat maka ya bareng-bareng. Semuanya melakukan bersama. Dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran tentu masih banyak, misalkan di juz 4. Di juz 4 itu jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lantana lul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun wa ma tungfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Misalkan dia, kita tidak pernah akan mendapat sebuah kebaikan
hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kita itu berani menginfakkan sebagian dari yang kita cintai. Siapa sih yang nggak suka sama duit? Semuanya suka. Semuanya suka. Lah, karena kita suka, maka cobalah keluarin sedikit dari yang kita sukai itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Saya kira kebaikan itu sangat banyak sekali dan nanti Anda bisa definisikan masing-masing. Semoga apa yang sudah kita dengar dari ayat yang disampaikan tadi oleh Ustadz Aufa, juga ayat-ayat yang lain barangkali kita sudah dengar, menambah keyakinan kita bahwa dalam ayat itu jelas wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang Anda infakkan, pada dasarnya Allah Maha mengetahui. Maka marilah kita naikkan derajat keyakinan kita kepada Allah yang asalnya dari ranah-ranah yang masih 50-50, paling tidak naiklah kepada 80%, kemudian kalau bisa naik kepada level 100% atau sudah ilmunya ilmu yakin. Barangkali nanti kita sama-sama ikrarkan. Kalau bisa, tadi juga dikatakan dalam ayat itu, kalau sudah sedekah, lepaskan itu, jangan diingat-ingat, supaya berkembang biaknya apa yang kita ikhlaskan itu semakin berbuah. Ya, kalau sudah berinfak, janganlah kemudian dibuntuti dengan rasa-rasa yang lain. Jangan kemudian kecewa, jangan kemudian melakukan hal-hal yang kemudian akan mengurangi pertumbuhan apa yang sudah kita infakkan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.